Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rudy Senggol Channel. Pada kesempatan video ini ya, saya akan berbagi tutorial mengenai cara pemasangan karet hose kopling di sepeda motor GL, CB, Mega Pro maupun Tiger, atau bisa digunakan cara ini untuk menyervis atau mengganti karet hose kopling pada motor-motor lainnya di versi bebek atau yang lain. Untuk kali ini saya memasang karet hose kopling ini tidak memakai pantek yang dipukul-pukul lah seperti ini. Pantek ini tidak saya gunakan. Kenapa tidak saya gunakan? Biasanya saya kalau mantek itu seringkali masih kocak ya, masih ada kocak, kurang rapat. Jadi ini saya senai menggunakan mur 8 dan menggunakan mur 8 semuanya ya, 6 biji saya menggunakan mur. Tujuannya apa? Agar kerapatan itu betul-betul rapat, tidak ada yang namanya kocak atau oblak. Kalau oblak sedikit saja itu kan tidak enak, istilahnya itu kurang sreg di hati ya. Jadi saya cari akal gimana caranya agar memasang karet hose kopling ini hasilnya bisa maksimal, tapi juga disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kalau misalkan kalian itu tidak punya snei ya, tidak punya bor, nanti kalian akan dikenakan ongkos per biji ini kalau di tukang bobot mungkin 10.000. Bayangkan saja kalau 6 biji itu bisa dikenakan tarif 60.000. Ya agak mahal juga sih, tapi enaknya di kita nanti ketika mengganti karet hose kopling lagi itu cukup di titik las langsung bisa. Jadi pemasangan mudah, pelepasan juga mudah. Beda lagi dengan pantekan yang versi pabrik. Kalau versi pabrik itu memang bagus ya, versi pabrik itu memang bagus, memang rapat memang. Tapi kalau kita pasang karet hose kopling ini menggunakan pantek secara manual, tidak menggunakan mesin, itu hasilnya akan terjadi sedikit kocak. Pasti itu akan terjadi sedikit kocak ya. Jadi kalau menggunakan versi seperti ini, versi saya yang seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kocak maupun oblak. Oke. Nah, ini boleh ditiru boleh, tidak ditiru juga boleh ya. Namanya tutorial ya, berbagi pengalaman tentang cara pemasangan karet hose kopling. Dan silakan bagi kawan-kawan bila mana ada pasien yang seperti ini atau motornya mengalami oblak di karet hose kopling, bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Ini efektif, rapat sekali hasilnya, dijamin puas. Oke, ini kencangkan sekencang-kencangnya agar ketika nanti dipasang baut-baut ini tidak ada yang kendor atau yang terlepas. Seperti ini, kencangkan sekencang-kencangnya. Lah untuk setelah pemasangan baut 6 ini tidak semerta-merta langsung bisa dipasang ya. Jadi ujungnya itu harus dipotong. Lah ini ujungnya harus dipotong separuh dari kepalanya, dari ukuran kepalanya, dipotong pelan-pelan menggunakan gerenda. Cara potongnya jangan barbar. Saya tahu kalian pasti akan bisa memotongnya kalau kalian menyimak video ini secara habis ya, tidak di skip-skip. Nah ini kalau belum dipotong itu akan nyangkut di mesin ya. Jadi dipotong dulu separuh dari ukuran kepala bautnya. Perhatikan ini moncong kepalanya ini ya, dipotong separuh biar tidak natap di kerangka mesin. Ingat potongnya pelan-pelan ya, pelan-pelan saja.
biar hasilnya bisa maksimal, tidak cacat sana sini. Nah, untuk memotongnya bisa menggunakan mata gerenda potong ya, mata gerenda potong bebas merek, pokoknya mata gerenda untuk potong besi. Jangan gunakan yang poles. Kalau untuk mata gerenda yang poles itu agak terlalu kasar, nanti bisa mengenai bagian yang lain. Jadi lebih efektifnya itu menggunakan mata potong gerenda yang tipis ya, yang tipis itu yang biasanya digunakan para tukang las itu. Kalau tidak bisa potong ya bawa ke tukang las, tolong potongkan ini separuh, gitu aja sudah. Jadi kalau tidak bisa potong mending ngongkos ke tukang las ya. Insya Allah ini hasilnya akan maksimal. Karena kalau karet-karet yang sudah kita ganti itu kualitasnya tidak sama dengan bawaan motor. Kalau bawaan motor itu memang kualitasnya memang kuat. Beda lagi kalau ini kita sudah beli di toko spare part, itu biasanya agak cepat protol. Jadi kalau kita masangnya pakai baut seperti ini, ketika nanti protol itu proses pelepasan dan pemasangannya itu lebih mudah, hemat waktu dan cepat. Itu tujuannya. Jadi menghindari ketika nanti terjadi oblak lagi di hose coupling ini, kita dapat menggantinya dengan mudah. Itu aja tujuannya, hanya itu. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memasangnya kembali. Saya tunjukkan cara memasangnya kembali ya, tanpa menggunakan betel. Kan biasanya orang ganti kampas kopling itu biasanya melepas baut di as skrup di mur hose kopling ini, banyak yang diketok-ketok ya. Ada yang pakai obeng ketok, dipahat, yaitu bisa merusak komponen ya, bisa merusak komponen. Salah satunya askruk itu, kalau versi askruk yang stroke up itu cepat oleng. Jadi ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memasangnya ya, memasangkan mur pengencang kedua-duanya ini tanpa dipahat, tanpa memakai obeng ketok, hanya menggunakan kunci mahkota saja. Oke, perhatikan cara masangnya seperti ini. Setelah kita potong, kita cek apakah mur pengencangnya yang kita gerinda tadi nyangkut di mesin atau tidak. Kita cek, kita cermati, kita amati. Kalau sudah lancar, maka kita akan memasangnya. Untuk kawan-kawan, usahakan kalau untuk menonton video saya, usahakan tonton sampai habis, jangan di-skip, biar nanti tidak ada pertanyaan yang neko-neko. Ini bang, gini bang ya. Jadi usahakan tonton videonya dan cermati. Oke. Ini nanti kalau kalian menonton videonya dengan tenang, dengan rileks, insya Allah nanti kalau ada pasien orang bongkar kampas kopling untuk Mega Pro, untuk Tiger, untuk GL Max, GL Pro series, GL Max series, insya Allah kalian pasti akan bisa dengan sendirinya, tanpa harus barbar ya, tanpa harus barbar. Maksudnya itu cara melepasnya itu kasar, menggunakan obeng ketok ya. Kalau dilihat orang yang datang, konsumen yang datang itu tidak enak. Kiranya orang yang datang, pelanggan kita itu mengatakan di dalam hatinya itu, oh bengkel ini kurang profesional. Jadi usahakan kita kalau kerja itu ya seprofesional mungkin, walaupun kita tidak seprofesional amat sih ya. Itu aja. Oke, selanjutnya kita pasang kampas kopling di rumahnya ini ya, seperti ini. Lalu kita masukkan pelan-pelan. Kita menggunakan obeng main kecil untuk meluruskan
untuk meluruskan asnya biar masuk ya. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, kita cek lagi, lalu kita pasang ringnya ya, ringnya dulu. Nah ini ringnya dulu kita pasang. Terus untuk mur, kedua mur itu agak berbeda. Yang besar itu untuk rotor pompa oli, terus yang ada seperti daunnya itu untuk mur hose coupling. Nah kita pasang pelan-pelan seperti ini, kita pasang pelan-pelan. Oke, video ini tanpa menggunakan edit-editan ya, ini real nyata, ini real nyata. Kenapa saya buat demikian? Agar para penonton semuanya bisa praktek langsung tanpa ada yang disembunyikan. Lah ini cuma menggunakan kunci mahkota dan menggunakan stang panjang saja. Kan biasanya pada video saya sering menggunakan impact ya. Nah bagaimana Pak kalau tidak menggunakan impact? Kan kebanyakan kawan-kawan kita itu ada banyak yang tidak menggunakan impact. Ya sebetulnya pakai impact itu lebih bagus hasilnya. Namun apabila kita tidak menggunakan impact, bagaimana caranya? Ya seperti ini. Kita menggunakan kunci mahkota dan stang panjang. Lalu kita siapkan ya kunci L ukuran 4 mili, kita selipkan di hose coupling ya. Kita selipkan di gigi primer sekunder ini, atau sering disebutnya draft gear ya. Nah, seperti ini kunci L ini ya, ukuran 4 mm. Nah, ukuran 4 mm kita selipkan di tengah-tengah antara gigi primer sekunder ini. Ini tidak akan merusak karena ukurannya pas ini. Kalau mau pasang kita selipkan di atas, kalau kita mau melepas kita selipkan di bawah. Jadi untuk melepas dan mengencangkan kita akan mudah tanpa mengalami kesulitan. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini, pelan-pelan, jangan terlalu keras-keras amat, pokoknya keras lah ya. Sendak-endaknya kita akan punya perasaan seberapa kerasnya ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita pasang ini lacquer coupling ini, jangan lupa. Lalu kita siapkan rotor pompa oli bagian sekundernya. Kalau tadi kita selipkan di bagian atas, sekarang kita selipkan pengunci ini di bawahnya. Jangan lupa ring dulu, lalu kita pasang mur. Enak kalau punya kunci mahkota ini, enak ya, pengerjaan lebih cepat, kerja kita lebih cepat, juga dipandang konsumen itu kita agak sedikit profesional lah ya. Ini kita selipkan di bagian bawah sama dengan bagian yang belakangnya. Kalau yang belakang ngerasin itu di atas, maka untuk melepasnya di bawah. Kebalikannya untuk yang bagian depan, kalau kita waktu mengeraskan itu di bagian bawah, kalau untuk melepas kita taruh di bagian atas. Oke, nah cuma gini tok, seret. Nah, ini sudah cepat kan, tanpa harus diobeng ketok, tanpa harus dipahat. Lalu kita pasang, tutup rotor pompa oli. Jangan lupa murnya ini ya. Ini juga sama, jangan menggunakan obeng ketok jika kebutuhan itu enggak terlalu apa ya, enggak butuh-butuh amat lah ya. Boleh menggunakan obeng ketok, jadi menggunakannya itu biasa-biasa saja. Kalau kita main pukul itu rotor dapat pecah. Oke, sekali lagi pesan saya, jangan gunakan pahat ya, karena pahat ini merusak citra kerja ya, merusak citra kita.
pahat ini merusak semua komponen yang ada di sepeda motor, mulai laker dalam, askruk itu merusak sekali. Jadi tinggalkan yang namanya kerja menggunakan pahat-pahatan ya, merusak motor orang. Oke. Oke, cukup sampai di sini dulu jumpa kita kali ini ya. Oh ya, sekalian membalas komen kawan-kawan, Bang, enak mana kampas pir 6 sama 4? Kalau untuk saya pribadi, saya sering pasang itu kampas 6 pir 6. Karena kenapa? Awet ya, lebih awet. Beda dengan kampas pir 6 yang dulu. Kalau yang dulu itu memang keras, memang sakit di tangan ketika kita touring perjalanan jauh. Kalau untuk kampas 6 pir 6 untuk yang sekarang itu tidak sama dengan yang dulu. Untuk yang sekarang itu bawaannya itu hampir serupa dengan motor standar. Istilahnya itu kan kalau yang standar pakai pir 4, sekarang itu pakai pir 6. Jadi orang yang menggigit kampas itu sekarang sudah 6 orang. Jadi istilahnya daya cengkramnya itu lebih kuat daripada kampas yang menggunakan pir 4. Gitu saja. Kalau untuk di performa motor sama-sama saja ya. Oke, hanya untuk mengawetkan, meresponkan respon pada sebuah motor. Oke. Cukup sekian video saya. Bila mana ada kekurangan dan silap-silap kata, kalau ada yang belum dimengerti, silahkan komen-komen di bawah. Saya akan mencoba membalasnya sebisa saya. Sekali lagi, sebisa saya, sesuai kemampuan pada ilmu saya. Cukup sekian, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.